adalah bersih jiwa, menyegarkan Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian semua yang terberkati, saudara jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Nah saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, khususnya malam hari ini sambil kita tap-tap layar, sambil kita share channel ini, sambil juga kita Bapak Ibu Saudari berbagi gift. Jikalau saudara terberkati, ya Bapak Ibu Saudari juga terus saudara bisa menulis di dalam kolom komentar. Ya bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing, mengikuti channel ini dari mana ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Shalom sekali lagi buat teman-teman semua yang baru bergabung, baru hadir malam hari ini, shalom. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, pernahkah kita duduk diam di tengah malam? Kita menatap langit-langit di kamar kita, dan kita merasa bahwa hidup kita hanyalah tumpukan puing-puing kegagalan dalam hidup saudara. Mungkin itu adalah kegagalan dalam pernikahan. Mungkin itu adalah kegagalan dalam kehancuran ekonomi yang belum juga pulih dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin juga itu adalah kegagalan di dalam dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui, seperti bayangan yang tidak mau pergi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita sering merasa bahwa tombol restart itu tidak ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Untuk kita merestart hati kita tuh tidak ada tombol itu. Kita merasa sudah terlambat untuk memulai kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Namun dengarlah Bapak Ibu Saudari pada kesempatan malam hari ini. Ya, dengarlah detak jantung setiap kehidupan kita semua. Itu adalah tanda sebenarnya bahwa Sang Pencipta belum selesai dengan kita semua. Sang Pencipta belum selesai dengan kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan dimanapun kalian berada, Yesus, dia tidak datang untuk menghakimi sisa-sisa kehancuranmu, melainkan Bapak Ibu Saudari untuk mengumpulkan setiap kepingan-kepingan itu. Dia adalah Tuhan yang ahli dalam merestorasi setiap kehidupan atau jiwa manusia. Dia adalah Allah yang sanggup mengubah setiap titik akhir manusia, ya, bukan titik Bapak Ibu Saudari, tetapi menjadi koma kembali, yang tentunya penuh dengan harapan dalam rencananya dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, banyak dari kita datang ke tempat ini, mungkin di channel ini juga, atau mungkin datang ke gereja dengan memakai topeng terbaik kita semua. Kita tersenyum dalam hidup kita semua. Kita berkata shalom Pak Pendeta, shalom juga. Ya, pelayan Tuhan juga begitu, shalom. Tapi dalam hati kita sedang berteriak karena kita merasa terjebak dalam siklus yang rusak dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mungkin kita merasa seperti sebuah file komputer yang sedang korup atau sudah korup dalam kehidupan kita semua. Terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak virus masa lalu, dan rasanya ingin menyerah saja dalam setiap kehidupan kita semua. Rasanya kita ingin menyerah. Dunia berkata, buang yang rusak dan ganti yang baru. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bawa yang rusak itu kepadaku. Aku akan melakukan the great reset di dalam setiap kehidupanmu. Ya, the great reset. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Yesaya pasal 43 nanti ya Bapak Ibu Saudari, bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya jago memperbaiki yang lama, tetapi Dia adalah Tuhan yang mampu menciptakan jalan di padang gurun, bahkan yang paling gersang sekalipun dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, persiapkanlah hatimu karena sesuatu yang baru sedang tumbuh saat ini juga dalam setiap kehidupan kalian semua. Tentunya buat setiap jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang tulus, jiwa-jiwa yang lapar akan setiap kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, ya tentunya pada kesempatan saat hari ini, saudara, untuk belajar mengenai the great reset, ya, untuk kita boleh pulih lebih kuat di tangan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Yesaya 43 ayat 19 berkata demikian. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun
dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, dunia mungkin menawarkan pemulihan melalui kekuatan dari diri kita sendiri. Namun Alkitab tentunya mengajarkan bahwa pemulihan sejati itu terjadi saat kita menyerahkan puing-puing kehidupan kita kepada Sang Arsitek Agung. Untuk apa? Untuk sebuah restart ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Bukan sekedar memperbaiki yang lama, amin Bapak Ibu Saudari, melainkan menciptakan ya tentunya sebuah eksistensi baru yang lebih tangguh di atas fondasi kasih karunia dalam hidup saudara dan saya. Dan untuk memahami bagaimana Tuhan melakukan the great reset dalam setiap kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudari kita belajar ya. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua, saudara, harus kita putuskan, harus ada pemutusan rantai masa lalu dalam setiap hidup saudara. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 Bapak Ibu Saudari, hal-hal yang dahulu ada ditulis di sana. Itu merujuk pada apa? Itu merujuk pada memori kegagalan dan pembuangan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan memerintahkan umatnya untuk jangan mengingat-ingat. Yang tentunya secara teologis berarti ya Bapak Ibu Saudari, mereka diajak untuk melepaskan beban emosional yang menghalangi pandangan mereka ke depan di dalam setiap hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ketika Tuhan mengingatkan, ya jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengajak bangsa itu untuk melepaskan beban emosional. Tuhan mau mengajak bangsa itu melepaskan setiap beban-beban masa lalu yang menghalangi pandangan mereka ke depan dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, dikatakan ada sesuatu yang baru. Ya, ini bukan sekedar perbaikan atau repair, tetapi sesuatu yang segar, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Saudara, Tuhan itu tidak menambal kain yang tua. Dia memberikan jubah yang baru bagi setiap kita semua, yang tentunya mau memutuskan setiap rantai dari setiap kehidupan masa lalu, kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Paulus, dia memiliki masa lalu sebagai penganiaya jemaat. Ya, Paulus memiliki masa lalu sebagai penganiaya jemaat. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan dia membunuh setiap jemaat-jemaat yang percaya kepada nama Kristus. Namun Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan Paulus, Tuhan melakukan reset total. The great reset itu ketika dia ada di jalan menuju Damsyik. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Tuhan menampakkan diri kepada seorang yang bernama Saulus. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudari, Paulus mengalami pembaharuan di dalam setiap kehidupannya. Paulus mengalami pertobatan di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, maka yang pertama sekali lagi saya mau mengajak kita semua, putuskanlah rantai masa lalu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau kita belajar Paulus menjadi salah seorang rasul, Bapak Ibu Saudari, yang menulis paling banyak ya kitab-kitab di dalam perjanjian baru, surat-suratnya dalam setiap hidupnya. Saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama yang akan kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, pengampunan itu seperti tombol reset dalam setiap hidup saudara. Karena tanpa pengampunan dari Tuhan dan tanpa pengampunan untuk diri sendiri, saudara, kita ini terjebak dalam siklus rasa bersalah. Yang akhirnya kita terjebak, tidak bisa keluar dalam siklus rasa bersalah itu. Lalu kemudian melumpuhkan setiap kehidupan kita semua. Makanya kita perlu, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mendapat pengampunan daripada Tuhan. Itulah tombol reset kita. Karena sekali lagi tanpa pengampunan dari Tuhan dan untuk diri saudara sendiri, kita ini akan terjebak dalam siklus rasa bersalah yang akhirnya melumpuhkan setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, terimalah pengampunan daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Apapun kondisimu hari-hari ini, mari datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan terimalah pengampunan daripada Tuhan. Sebab jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita semua.
Masalahnya Bapak Ibu Saudari, kamu mau gak berlari kepada Tuhan? Bukan berlari menjauh, tapi berlari mendekat. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kamu menemukan Tuhan dalam pelarianmu itu. Kamu menemukan Tuhan menjamah setiap hidupmu secara pribadi. Bukan lari menjauh dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah pemaknaan pertama. Terimalah pengampunan daripada Tuhan dalam setiap hidupmu. Supaya saudara melepaskan setiap rantai masa lalu. Memutuskan setiap rantai masa lalu dalam setiap hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu, yang kedua, kita mau belajar ada identitas baru di dalam Kristus. Saudara, kita bukan didefinisikan oleh kesalahan masa lalu. Engkau dan saya yang sekarang, Bapak Ibu Saudari, kita ini bukan diartikan oleh kesalahan-kesalahan masa lalu dalam setiap hidup kita semua. Melainkan Bapak Ibu Saudari oleh penebusan Kristus. Siapa yang tidak pernah punya masa lalu yang kelam di dalam setiap hidup saudara? Siapa yang tidak pernah punya masa lalu yang berdosa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Tetapi jangan pernah menjadikan masa lalu, ya Bapak Ibu Saudari, akhirnya mendefinisikan hidupmu karena masa lalumu yang selalu kau bawa-bawa itu. Melainkan sekali lagi Bapak Ibu Saudari, identitas barumu ada di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin. Yang baru sudah datang. Oleh karena apa kita menjadi baru? Oleh karena penebusan Kristus. Inilah identitas baru kita di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudari, yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang pemain biola terkenal yang secara tidak sengaja menjatuhkan biola Bapak Ibu Saudari. Ya, biola itu sangat-sangat mahal. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, pemain biola ini ya, dia menjatuhkan tanpa disengaja hingga hancur berkeping-keping biola itu saudara. Saudara, lalu kemudian orang ini membawanya ke pengrajin terbaik pada saat itu. Setelah berbulan-bulan, ternyata biola itu kembali, Bapak Ibu Saudari, bisa diperbaiki. Biola itu kembali dengan suara yang jauh lebih merdu dari aslinya. Lalu kemudian sang perajin berkata, ternyata retakan-retakan itu sekarang telah diisi dengan lem khusus yang membuatnya suaranya lebih indah, Bapak Ibu Saudari, lebih resonan, lebih indah di dalam setiap kehidupan biola itu. Saudara, demikianlah Tuhan menggunakan setiap retakan-retakan hidup kita untuk menghasilkan melodi yang lebih indah dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari berhentilah mengoreksi setiap kesalahan-kesalahan masa lalu yang saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Jangan melihat-lihat masa lalu kehidupanmu atau engkau yang sudah menikah kehidupan pasanganmu. Saudara berhentilah mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang sudah Tuhan ampuni. Fokuslah pada apa yang bisa dilakukan hari ini dan ke depan di dalam setiap kehidupan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga hidupmu boleh Tuhan pakai bagi kemuliaannya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mulailah tulis setiap daftar syukur setiap hari. Entah itu setiap pagi, entah itu setiap malam dalam setiap hidup saudara. Untuk apa? Untuk melatih pikiran-pikiran kita. Melatih pikiran saudara untuk melihat hal-hal yang baru yang Tuhan tumbuhkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Mari buatlah daftar syukur ya, untuk melatih pikiran kita ya, melihat hal-hal yang baru yang akan Tuhan terus tumbuhkan dalam setiap kehidupanmu, rumah tanggamu, setiap kehidupan anak-anakmu, setiap kehidupan hubunganmu dengan seseorang dimanapun kalian berada. Bapak Ibu, mari ya, ini yang pertama saya mau mengajak kita semua. Saudara harus ada pemutusan rantai masa lalu ya, supaya Bapak Ibu Saudari, saudara diingatkan ya, untuk kita memiliki the great reset, pulih lebih kuat tentunya di tangan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, saudara, penyediaan di tengah-tengah kemustahilan. Ada penyediaan Tuhan di tengah-tengah kemustahilan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, dalam Biblika, padang gurun itu adalah tempat yang mematikan. Ya, padang gurun itu adalah tempat yang mematikan. Namun juga tempat perjumpaan yang paling intim dengan Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan berjanji Bapak Ibu Saudari untuk membuat jalan. Kalau tadi saudara baca ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan,
Di dalam Yesaya tadi ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, sorry. Ya, Yesaya 43, kita buka dulu Bapak Ibu Saudari. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ya Bapak Ibu Saudari biar lebih lengkap. Ya Bapak Ibu Saudari. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sedang tumbuh atau sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, di dalam setiap kehidupan saudara-saudara diingatkan ada penyediaan Tuhan di tengah-tengah kemustahilan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berjanji membuat jalan, dalam bahasa Ibrani-nya derek. Ya derek, ya Bapak Ibu Saudara, dari jalan, yang berarti ada navigasi ilahi di tempat-tempat yang tidak memiliki arah dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, Tuhan akan membuat jalan. Ada navigasi ilahi di tempat-tempat di mana saudara dan saya sudah tidak memiliki arah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya itulah metafora padang gurun di dalam setiap kehidupan saudara. Walaupun itu adalah salah satu tempat yang mematikan, tetapi itu juga bisa menjadi tempat di mana saudara dan saya berjumpa paling intim dengan Tuhan. Sehingga saudara mendapatkan navigasi, panduan ilahi ya di dalam setiap kehidupan saudara. Yang tadinya kita sudah tidak memiliki arah. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, dengan panduan ilahi itu, kita akhirnya menjadi memiliki arah, memiliki tujuan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ada sungai di sana dikatakan ya, di dalam Yesaya 43. Ya Bapak Ibu Saudari, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengerti? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara bayangkan ada sungai di padang belantara. Saudara, ini sesuatu yang mustahil, tetapi jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan kita, yang mustahil itu bukan perkara yang mustahil lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, karena Tuhan ada di pihak saudara. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Sungai di belantara itu adalah, ya kalau kita belajar Bapak Ibu Saudari, ada sebuah air atau sungai, ya air itu adalah simbol kehidupan ya di dalam setiap kehidupan bangsa itu. Dan bahkan di dalam setiap kehidupan manusia, air itu, ya Bapak Ibu Saudari, manusia itu kalau lagi cari planet-planet di mana, mereka pengen menemukan ada air nggak di sana, ada oksigen nggak di sana, ya dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi air itu adalah simbol kehidupan. Di tempat yang paling kering di dalam setiap kehidupan kita semua, mungkin ada kegagalan finansial, mungkin ada yang hubungannya hancur di dalam setiap kehidupan saudara, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan pacarmu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan rumah tanggamu, atau kepada orang-orang di sekitarmu. Saudara, mungkin kita pernah mengalami yang namanya hancur dalam setiap hubungan-hubungan kita. Kita gagal dalam setiap usaha-usaha, ya gagal dalam bisnis, pekerjaan, kita di PHK. Saudara, tetapi Tuhan sanggup loh mengalirkan sumber daya yang tidak terduga. Tuhan akan menghadirkan sungai di belantara di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, percayalah ada penyediaan di tengah-tengah kemustahilan dalam setiap kehidupan saudara. Walaupun saudara ada di padang gurun, ya tadi saudara sudah diingatkan. Walaupun Bapak Ibu Saudari, padang gurun adalah tempat yang mematikan, namun juga tempat perjumpaan yang paling intim dengan Tuhan, sehingga saudara mendapatkan navigasi daripada Allah. Ada penyediaan di belantara. Apa penyediaannya Bapak Ibu Saudari? Sungai. Di mana saudara tetap Tuhan pelihara. Tuhan tetap memberikan kehidupan bagi setiap kita semua. Tuhan sanggup mengalirkan sumber daya yang tidak terduga di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti ada pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kalian yang rindu. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan pulihkan ekonominya. Nanti bisnisnya diberkati. Hubungan-hubungannya sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan. Ya, mungkin secara manusia bagaimana mungkin Tuhan pulihkan. Tuhan, aku sudah hampir setahun, sudah hampir 5 tahun, mungkin sudah hampir 10 tahun. Banyak kegagalan di dalam setiap kehidupanku. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara yang menerima setiap kebenaran firman Tuhan malam hari ini,
Tuhan akan membuat sungai di dalam setiap kehidupanmu, di belantara setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, ketika Hagar saat dia merasa kehabisan harapan di padang gurun, Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu membuka matanya untuk melihat sumur, untuk melihat air. Ya, padahal Bapak Ibu Saudari dia ada di padang gurun. Saat itu dia merasa habis harapannya di dalam Kejadian pasal 21. Tetapi ternyata Tuhan membuka mata daripada Hagar pada saat itu untuk melihat sumur itu. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Dan Tuhan membuka setiap jalan-jalan di dalam setiap kehidupan Hagar. Saudara, maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua saudara diingatkan ya. Tadi ya penyediaan Tuhan di tengah-tengah kemustahilan. Pemaknaan yang pertama Bapak Ibu Saudari pada bagian yang kedua ini. Saudara percayalah kedaulatan Tuhan atas setiap krisis kehidupan kita semua. Krisis kita tidak mengejutkan Tuhan. Krisis kalian dan saya tidak mengejutkan Allah kita semua. Saudara, justru itu adalah panggung bagi mujizatnya boleh bekerja dalam setiap kehidupan saudara yang sedang mengalami krisis hari-hari ini. Percayalah bahwa ada kedaulatan Tuhan atas setiap krisis-krisis kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan tidak terkejut. Mungkin saudara dan saya terkejut menghadapi krisis-krisis itu. Tetapi Tuhan tidak pernah terkejut. Dia rindu hadir, ya Bapak Ibu Saudari. Dia rindu hadir di dalam setiap kehidupan krisis-krisis Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Karena dia Allah yang berdaulat atas setiap krisis-krisis yang terjadi dalam hidup manusia. Saudara, ini pertama kita belajar. Percayalah ada kedaulatan Tuhan atas setiap krisis hidupmu dan hidupku. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang kedua, ada ketangguhan melalui proses. Proses itu Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita semua, supaya saudara dan saya tangguh, supaya saudara pulih lebih kuat. Yang artinya saudara berarti memiliki iman yang telah teruji di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara ada di padang gurun, sama seperti Ayub, bagaimana ketangguhannya melalui proses hidupnya Bapak Ibu Saudari. Dia tetap memilih jalan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sekalipun anak-anaknya yang meninggal, sekalipun istrinya mengutuk Bapak Ibu Saudari, Tuhan Allahnya, ya, istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan Allahnya. Bahkan hartanya habis, anak-anaknya juga meninggal semua pada saat itu. Tetapi Ayub tetap percaya. Ada ketangguhan melalui setiap proses kehidupan Ayub. Dia pulih lebih kuat, dia pulih lebih diberkati Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena imannya telah teruji. Dia telah Bapak Ibu Saudari dipercaya oleh Tuhan melewati setiap padang gurun itu. Dan Tuhan menambahkan kepercayaan itu dalam setiap kehidupan Ayub lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, ayo percayalah pada proses di padang gurun dalam hidup saudara. Saat ini mungkin kita semua mungkin sedang menghadapi proses-proses itu. Saudara sedang menghadapi padang gurun kehidupanmu masing-masing. Saudara percayalah pada proses padang gurun itu. Ya, percayalah pada proses padang gurun saat ini sebagai tempat pelatihan karakter kita semua. Supaya Bapak Ibu Saudari mulutmu enggak terlalu banyak bersungut-sungut. Engkau Bapak Ibu Saudari yang tadinya mengandalkan kekuatanmu sendiri, sekarang lebih mengandalkan Tuhan daripada kekuatanmu sendiri. Percayalah. Ya, itu pelatihan karakter dalam setiap hidup saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudari karakter-karakter Kristus yang terus melekat, yang terus saudara berhasil download ketika saudara melewati setiap padang gurun itu dalam setiap hidupmu. Percayalah. Saudara jangan batasi cara Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan pernah batasi cara Tuhan Yesus menolong kehidupan saudara. Mungkin saudara berpikir Tuhan jalannya ini harus A nih Tuhan, atau jalannya harus B nih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudari jangan batasi Tuhan. Mungkin jalannya bukan di A atau di B. Jalannya mungkin nanti di S Bapak Ibu Saudari, atau di Z gitu ya. Jalan Tuhan itu berbeda daripada setiap jalan-jalan kita. Saudara merindukan jalannya ini, tetapi Tuhan buat yang lain dalam setiap hidup saudara. Jangan membatasi cara Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kita semua. Tetapi belajarlah menjadi pribadi yang peka. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajarlah menjadi pribadi yang peka akan suara Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan membatasi ya Bapak Ibu Saudari cara Tuhan bekerja untuk menolong kita semua.
pekalah akan setiap tuntunan Tuhan. Ya, pekalah terhadap perahu-perahu kecil yang mungkin saudara dan saya dia kirimkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin Bapak Ibu Saudari itu pertolongan Tuhan ya dalam setiap hidup saudara. Apa itu perahu-perahu kecil? Saudara bisa saja Tuhan hadirkan orang-orang di sekitar kita ya sebenarnya untuk menolong kita. Tetapi Bapak Ibu Saudari, orang-orang itu mungkin perlu ditolong dulu oleh kita di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan hadirkan setiap tangan-tangan kecil ini untuk saudara bantu, untuk saudara tolong, untuk saudara bela di dalam setiap hidup saudara. Ya, nanti Tuhan lihat respon kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika Tuhan melihat respon yang benar, respon yang baik, saudara bisa menolong tangan-tangan kecil dalam setiap kehidupan saudara. Nanti Tuhan percayakan jalan-jalan berkatnya. Tuhan mempercayakan berkatnya melalui setiap jalan-jalan yang tidak terduga dalam kehidupan kita semua. Saudara sekali lagi ya, jangan batasi cara Tuhan menolong kita semua. Jadilah pribadi-pribadi yang peka. Jangan kalau nanti ada orang yang butuh pertolongan, saudara abai, nggak mau tahu, bodoh amat, dan lain sebagainya. Itu bukan bagian gue, dia juga bukan keluarga gue kok, dia juga bukan sahabat gue kok, nggak perlulah. Padahal Tuhan hadirkan orang-orang tersebut supaya saudara peka, supaya saudara tolong. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga tangan Tuhan yang menolong itu yang lebih besar lagi dari setiap hidup saudara akan membukakan setiap jalan-jalan itu dalam hidupmu. Masalahnya kita nggak mau peka. Seringkali kita tutup telinga kita semua. Ya ini sama seperti orang Bapak Ibu Saudara habis digebukin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan di cerita Alkitab. Ya dia jatuh ke sarang penyamun lalu kemudian digebukin. Bapak Ibu Saudara ada imam yang lewat. Ya ada Lewi yang lewat. Tetapi mereka abai, mereka bodoh amat Bapak Ibu Saudari. Karena mereka pikir, aduh gue mau sibuk, gue lagi pelayanan nih. Gue gak mau diganggu-gugat dalam setiap kehidupan gue. Bodoh amat Ya Bapak Ibu Saudari. Ternyata ada orang lain, orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia menolong orang yang terluka itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bahkan membayari hotelnya. Ya Bapak Ibu Saudari, menyembuhkan dia. Memberikan obat dalam setiap kehidupan. Membawa lagi ke hotel, membayari lagi dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan rindu untuk kita tuh seperti itu. Ya, sekalipun saudara tidak kenal orang itu siapa. Ya, dalam setiap hidupmu. Saya juga demikian di dalam setiap pelayanan Pastor Deso setiap pagi Bapak Ibu Saudari. Ada saja berkat Tuhan alirkan dalam setiap kehidupan pelayanan kami. Ada saja cara-cara Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, entah lewat si ini, lewat si itu, lewat si ono. Saya pernah sampaikan ya, satu ketika nggak tahu orangnya siapa. Tetapi Bapak Ibu Saudari ada orang yang mendukung pelayanan kami dengan memberikan persembahan. Kami tidak tahu namanya siapa. Sampai sekarang pun kami tidak tahu nama orang itu siapa. Tetapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur itu pertolongan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari itu pemeliharaan Tuhan. Ya saudari dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Banyak cara Tuhan untuk menolong setiap hidup kita semua. Dan jangan pernah membatasi Bapak Ibu Saudari kehidupanmu untuk berbuat baik kepada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan. Yang setuju katakan amin. Ini kedua, saudara belajar diingatkan. Ada penyediaan di tengah-tengah kemustahilan. Walaupun saudara saat ini mungkin lagi tipis budget saudara. Mungkin saudara hari-hari ini, saudara mungkin tidak punya uang di kantong atau mungkin cuma sedikit. Tetapi saudara berbagi kepada orang-orang yang sulit itu, yang susah. Nanti jalan Tuhan terbuka. Atau saudara mungkin saudara sedang merawat orang di dalam setiap hidupmu. Nanti jalan Tuhan terbuka. Saya pernah punya satu kisah ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya pada satu ketika seorang suami dan istri, dia mesti merawat omanya Bapak Ibu Saudari yang sedang sakit. Ya sampai dirawat, lalu kemudian ketika sudah dirawat berapa bulan, tiba-tiba omanya ngamuk Bapak Ibu Saudari ya. Biasanya kan kalau opa oma tuh kalau udah tua cerewet Bapak Ibu Saudari. Nah pasangan ini satu ketika dia sampaikan, Pak aku mau berhenti aja untuk merawat oma dan lain sebagainya. Saya cuma ingatin, Pak, Bu, nanti ada berkat Tuhan yang Tuhan akan alirkan kalau Bapak Ibu setia merawat oma itu. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti akan ada berkat Tuhan yang Tuhan bukakan. Ya walaupun pada prosesnya pada saat itu nggak mudah. Karena nih oma udah ditolong tetapi cerewet Bapak Ibu Saudari ya. Seperti itu. Ya udah ditolong, udah dibantu. Ya udah pasangan ini mesti tinggal di satu wilayah atau satu daerah atau rumah oma tersebut. Itu jauh dari rumahnya Bapak Ibu Saudari. Itu perjalanan mungkin 1 jaman lebih.
dari daerah rumahnya ke rumah oma tersebut. Sampai pada akhirnya oma ini meninggal, Bapak Ibu Saudari, dirawat oleh pasangan suami istri ini. Dan akhirnya saudara tahu apa Bapak Ibu Saudari, ternyata oma itu membuat satu surat wasiat bahwa rumah di mana dia tempati Bapak Ibu Saudari, karena dia tidak punya suami, tidak punya anak-anak, ya Bapak Ibu Saudari, dia sampaikan rumah ini buat anakku yang bernama ini, ya si perempuan Bapak Ibu Saudari. Ya, bukan anaknya, tetapi orang yang merawatnya. Tapi dia sampaikan rumah yang saya tempatin ini buat ini. Jadi pas meninggal Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan, dirawat sama keluarga ini, dan puji Tuhan, ya Tuhan membuka jalan dan akhirnya rumah itu menjadi milik daripada suami istri ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Coba kalau pada saat itu, Pak udahlah aku berhenti untuk melayani oma, bodoh amat dia mau ngapain aja, bodoh amat. Pasti berkat itu tidak mengalir Bapak Ibu Saudari. Tetapi puji Tuhan pasangan ini dengar-dengaran pada saat itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudari, kehidupan mereka terus menjadi berkat, ya dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, ini yang kedua, ya saya ingatkan ada penyediaan Tuhan di tengah-tengah kemustahilan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih lihat on the great reset, ya Bapak Ibu Saudari, saudara diingatkan untuk pulih dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ya pulih lebih cepat, ya dalam setiap hidup. The great reset, pulih lebih kuat di tangan Tuhan. Ya yang pertama tadi saudara diingatkan, ya kita perlu memutuskan rantai masa lalu. Yang kedua saudara diingatkan ada penyediaan di tengah-tengah kemustahilan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudari, saya mengingatkan untuk kita pulih lebih kuat. The great reset bukan masalah sistem ekonomi yang perlu kita riset, tetapi jiwa saudara, hati saudara dan saya. Yang ketiga, saudara ada tujuan yang diperbaharui di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ada tujuan-tujuan yang diperbaharui dalam hidup saudara dan saya. Karena di sana dikatakan ya Bapak Ibu Saudari, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sudah tumbuh Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya syamak. Syamak Bapak Ibu Saudari. Ya, ini menggambarkan pertumbuhan organik dalam setiap kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Ada pertumbuhan organik. Tuhan tidak hanya memulihkan status kita, tetapi dia mengaktifkan kembali potensi. Dia mengaktifkan kembali setiap tujuan, purpose yang sempat mati dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika saudara dan saya, ya saudara harus tahu inilah tujuan penciptaan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, hubungan saudara diperbaharui di dalam setiap hidupmu, tentunya hubunganmu dengan Tuhan. Kemudian tujuanmu diperbaharui, yang tadinya hidup untuk dirimu sendiri, sekarang hidupmu saudara lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, inilah tujuan penciptaan kita semua. Dia akan mengaktifkan potensi dan purpose yang sempat mati dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, pemulihan dalam Alkitab itu selalu bersifat multiply Bapak Ibu Saudari, ya bersifat lipat ganda. Ya itulah pemulihan di dalam Alkitab. Apa yang dicuri musuh di dalam setiap kehidupan kita, itu akan dikembalikan Tuhan dengan nilai tambah, ya khususnya dalam hal kedewasaan rohani dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah kalau Alkitab berbicara orang-orang yang dipulihkan. Daud ketika dia melakukan dosa, Tuhan pulihkan. Saudara, dia jadi lebih dewasa dalam setiap kehidupan iman dan rohaninya pada saat dimana dia dipulihkan oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ingat, pemulihan di dalam Alkitab itu selalu bersifat multiply, lipat ganda. Apa yang dicuri musuh itu dikembalikan Tuhan dengan nilai tambah, khususnya dalam hal tadi apa? Kedewasaan rohani. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara direstorasi oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, saudara dikembalikan Tuhan dengan nilai tambah dalam setiap hidup saudara. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin apa? Dewasa. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudara lihat Petrus. Setelah Petrus gagal total dalam setiap kehidupannya menjadi murid Yesus. Ya kenapa saya bilang gagal total? Ya karena dia menyangkal Yesus pada saat itu. Saudara, tetapi ketika Yesus sudah bangkit, saudara, dia dipulihkan. Petrus di-reset. Ya, walaupun dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, saudara, Petrus itu di-reset. Petrus itu dipulihkan di dalam setiap kehidupannya. Saudara, di tepi pantai, ya Yesus memulihkan Petrus.
Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah kawanan dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, ingat ya, Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudari, tidak menghakimi dalam setiap kehidupannya, tetapi dia memulihkan Petrus. Petrus diberikan mandat yang baru untuk menjadi seorang rasul. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan menjadi gembala bagi jemaat mula-mula pada saat itu di dalam setiap kehidupan Petrus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Petrus itu kan dikenal ya Bapak gereja di dalam setiap kehidupannya. Ya, yang mendirikan gereja itu Petrus, Bapak Ibu Saudari. Salah satunya adalah Petrus. Saudara yang terkasih, maka mari kita belajar pada bagian yang ketiga. Saudara diingatkan ada tujuan yang diperbaharui, sama seperti Petrus. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami kegagalan-kegagalan demikian ketika kita mengiring Tuhan. Ada kegagalan ini, melakukan dosa ini, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, ya, untuk Tuhan pulihkan, saudara, tujuanmu semakin diperbaharui. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, seperti Petrus. Tuhan akan pakai hidupmu, Tuhan akan pakai setiap rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Tuhan akan pakai setiap hidupmu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudari, ayo kita terus belajar sungguh-sungguh untuk menghidupi setiap firman Tuhan yang saya sampaikan setiap harinya, khususnya lewat channel ini. Saudara, percayalah bahwa kegagalan itu bukan akhir, tetapi kegagalan itu adalah pelajaran dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mengalami kegagalan, saudara ingat itu bukan akhir. Seringkali orang, Tuhan aku udah gagal, aku nyerah. Nah masalahnya gitu, orang gagal dia langsung nyerah Bapak Ibu Saudara. Padahal ingat, kegagalan itu bukan akhir kehidupan kita. Mungkin hari ini gagal, tapi besok gak boleh dong kita gagal. Atau besok gagal lagi, tapi besoknya lagi jangan gagal lagi dong Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, kegagalan itu bukan akhir, tapi kegagalan itu sebuah pelajaran. Dalam setiap hidup saudara, saudara menemukan pelajaran baru. Sama seperti Thomas Alva Edison kan Bapak Ibu Saudari, dia membuat beberapa percobaan untuk membuat bohlam atau lampu Bapak Ibu Saudari. Beberapa kali dia gagal. Coba kalau dia berhenti Bapak Ibu Saudari, wah repot. Saudara, kita hidup di dalam gelap pada hari-hari ini, tetapi dia tidak pernah berhenti. Ketika dia gagal, dia coba lagi, gagal dia coba lagi, gagal dia coba lagi sampai dia berhasil. Tapi ingat, jangan gagal terus Bapak Ibu Saudari. Ya, temukan pembelajaran di saat saudara gagal. Temukan pembelajarannya saat saudara ditipu oleh orang. Temukan pembelajarannya saat saudara disakiti oleh orang-orang di sekitarmu. Temukan pembelajarannya ketika saudara dan saya sakit dalam setiap hidup saudara. Temukan selalu pembelajarannya ketika saudara dilukai oleh orang-orang di sekitarmu. Atau mungkin kehidupan ekonomimu lagi merosot Bapak Ibu Saudara. Temukan pembelajarannya. Ingat, kegagalan bukan akhir. Di tangan Tuhan, kegagalan adalah sebuah sekolah. Ingat Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan, kegagalan adalah sekolah untuk kita dapat melayani orang lain yang tentunya nanti mungkin mereka mengalami luka yang sama dengan apa yang pernah kita alami di masa lalu kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari, itu sekolah untuk kita dapat melayani. Maka Bapak Ibu Saudari, percayakan kegagalanmu bukan di tanganmu sendiri. Percayakan kegagalanmu di tangan Tuhan. Maka kegagalan itu adalah sekolah untuk melayani orang lain. Yang kelak Tuhan akan hadirkan orang-orang tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin pernah mengalami luka yang sama dengan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu mari. Saya mau mengajak saudari yang dikasihi Tuhan. Saya sekali lagi ya, saudari yang dikasihi Tuhan. Saya bukan orang yang suka berdebat. Walaupun saya juga cukup mumpuni untuk berdebat Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya malas untuk berdebat sebenarnya. Maka Bapak Ibu Saudari yang hadir di channel ini, kalau saudara rindu belajar, ayo kita belajar bareng-bareng. Latihan bareng-bareng. Jadikan channel ini sebagai sahabat saudara untuk bertumbuh sama-sama. Dan iman kepada Tuhan Yesus. Berlomba bersama-sama kalaupun saudara mau dibimbing, mau dituntun, dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau saudara mau berbeda tidak apa-apa. Hidup manusia dinamika Bapak Ibu Saudari. Ya, gak selalu kita sama. Tetapi saya berdoa biarlah channel ini boleh menjadi berkat buat hati yang haus, hati yang lapar, hati yang tulus, hati yang mau menghidupi setiap firman Tuhan dalam setiap hidupnya.
rumah tangganya, sekolahnya, studinya, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua, saudara, pada bagian yang ketiga ini saudara diingatkan tujuan itu diperbaharui. Ya tadi pemaknaan pertama, kegagalan bukan akhir tapi pelajaran. Yang kedua, saudara, pemaknaan yang kedua, ada luka yang sembuh. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya luka itu telah sembuh, maka saudara memiliki otoritas di dalam setiap kesaksian-kesaksian. Ya, luka yang sembuh itu menjadi bekas luka yang memberikan saudara otoritas untuk berbicara tentang kesetiaan Tuhan yang telah membela hidup saudara di masa lalu. Ya, yang telah membela hidupmu. Ya, ingat baik-baik. Luka yang sembuh itu, ketika mungkin ada seorang anak yang pernah terluka oleh orang tuanya, Bapak Ibu Saudara, ketika sembuh, itu akan menjadi testimoni yang indah. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian yang telah dipulihkan, apapun luka itu. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi setiap luka-luka yang sembuh itu, saudara akan memberikan kalian semua otoritas untuk berbicara tentang bagaimana Tuhan memulihkan setiap hidupmu, rumah tanggamu. Kalau ada orang-orang berkata kepada kami, "Pastor, doakan suami saya." Ya, dia cuma mau berkata supaya suami saya nggak lirik kiri kanan lagi, Pastor, supaya suami saya setia dan lain sebagainya. Dia tidak malu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Dia mengajak supaya kita semua mendoakan supaya suaminya nggak demikian lagi dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara, dia rindu rumah tangganya dipulihkan. Ya, coba kalau dia nggak rindu Bapak Ibu Saudara, kalau dia punya suami model demikian, ya dia mungkin udahlah pisah saja, udahlah cerai saja dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara, itu solusi simpel dunia Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu tidak membahagiakan aku, kita sudah tidak ada rasa lagi, ya sudah putus. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi solusi firman tidak seperti itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Mungkin saudara dilukai sebagai suami, mungkin saudara dilukai sebagai istri, sebagai anak-anak dalam setiap kehidupanmu. Mungkin orang tuamu tidak care, tidak peduli di masa lalu. Ya, tetapi ingatlah, saudara, sembuhkanlah luka itu, bawalah ke dalam tangan Tuhan dalam setiap hidup saudara, dan biarkan luka-luka itu sembuh di dalam tangan Tuhan. Dan nanti ke depan saudara akan melihat bagaimana saudara akan berbicara tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup keluargamu, rumah tanggamu, studimu, pekerjaanmu. Saudara, mari. Ya, satu ketika saudara di Jepang ada seni yang bernama kintsugi Bapak Ibu Saudari, ya, di mana keramik yang pecah itu disambung kembali menggunakan teknik emas yang murni, ya. Jadi disambung kembali Bapak Ibu Saudari kalau ada keramik-keramik yang pecah. Hasilnya Bapak Ibu Saudari, keramik yang pecah itu ketika ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan disambung kembali dengan menggunakan teknik kintsugi ini, hasilnya keramik itu jauh lebih berharga. Keramik itu jauh lebih indah daripada saat masih utuh dalam setiap kehidupannya. Saudara, Tuhan itu adalah seniman bagi setiap jiwa kita semua, bahkan lebih dari ahli kintsugi tadi. Ya, dia adalah seniman bagi jiwa saudara. Dia dapat menyatukan setiap pecahan-pecahan kehidupan kita dengan emas, dengan kasih karunia-Nya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari gunakanlah pengalaman-pengalaman pahit untuk menghibur apa Bapak Ibu Saudari? Untuk menghibur orang lain yang sedang mengalami hal-hal yang serupa. Gunakan pengalaman-pengalaman yang pernah saudara lalui yang pahit-pahit itu. Ya, tapi ingat pengalaman itu harus pulih dulu Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi ketika sudah pulih, gunakan itu untuk mengajar orang lain, untuk menghibur orang lain yang sedang mengalami hal yang serupa. Saudara, satu ketika, ya mungkin ada orang tua yang bimbang, nanti kalau saya meninggal anak-anak saya gimana? Nanti kalau saya sakit terus saya meninggal, anak-anakku gimana? Masa depan mereka gimana? Saudara, karena saya pernah punya pengalaman seperti itu, saya bersama saudara saya ada 5 orang Bapak Ibu Saudari, ya. Lalu kemudian waktu ini anak berapa ya? Anak keempat Bapak Ibu Saudari, saya anak keempat dari 5 bersaudara. Ya, saat itu saya masih, ketika mama saya meninggal SMP kelas 3. Kelas 1, SMP kelas 1. Papa saya meninggal lalu kemudian di kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA. Jadi jaraknya sekitar 4 tahun, kelas 2 SMA berarti ya. Jaraknya 4 tahun yang saya ingat. Ya 97 sama 2001. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, kami ini besar tanpa orang tua.
Pada saat itu ya ditinggal orang tua ya kita nangis lah Bapak Ibu Saudara, ya manusiawi. Ya nangis gimana gak bisa ketemu lagi dengan mereka, gimana masa depan kita nanti, siapa yang akan menopang dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai hari ini saya melihat penyertaan Tuhan. Walaupun kami tidak ada orang tua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan pelihara lima-limanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pelihara dalam setiap kehidupannya sampai besar. Ya, sampai kita udah pada bekerja, udah pada menikah sekarang. Itu kalau bukan Tuhan siapa yang pelihara? Apa orang tua kita yang sudah meninggal? Bukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan nanti gerakan si ini, Tuhan menggerakkan si ini ya untuk untuk menyekolahkan kita mungkin. Untuk apalagi Bapak Ibu Saudara, udah tinggal saja sama kita dan lain sebagainya. Sampai hari ini kami melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Sampai kayak lagu mengatakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Jadi saya punya kesaksian ini dan saya bisa menguatkan orang-orang ya Bapak Ibu Saudara yang mungkin kalau kamu mati, kamu meninggal, anak-anakmu gimana? Tenang, Tuhan aja pelihara kami. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga pasti pelihara anak-anakmu. Tuhan juga pasti pelihara hidupmu yang mungkin ditinggal sama orang tua. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Ayo gunakan pengalaman-pengalaman pahit kita untuk menghibur orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang serupa dengan kita. Ya, cuman kita lebih dulu saja daripada mereka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya cuma bilang Bapak Ibu Saudara sama jemaat juga saya sampaikan. Jangan jadikan kami ini musuh. Jadikan kami ini sahabat. Kalau kalian jadikan kami musuh, rugi Bapak Ibu Saudara. Karena banyak pengalaman yang perlu digali, dipelajari oleh mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kalian menjadikan kami sahabat dalam perjalanan iman sebagai gembala, kita akan terus bertumbuh bersama-sama saling mendukung di dalam kasih. Tapi kalau saudara menjadikan setiap gembala itu lawan, kontra, tempat perdebatan, saudara nggak mau taat dan lain sebagainya, saudara nggak akan kehidupan gembala-gembala itu akan menjadi berkat bagi kalian semua. Kalau sudah mau kontra Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ayo saudara kita belajar untuk saling ya di dalam setiap kehidupan kita semua belajar saling bertumbuh dalam iman di dalam kasih. Lalu kemudian saudara kasih Tuhan, selain saudara yang menggunakan pengalaman-pengalaman itu, saudara beranikan dirimu untuk mencoba lagi. Beranikan diri kita untuk restart dalam setiap kehidupan, entah dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya tentunya dengan mengandalkan hikmat Tuhan, bukan dengan kekuatan otot semata di dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah ketika saudara dan saya yang mengalami the great reset, pulih, ya lebih tangguh di dalam setiap kehidupan saudara, ya pulih lebih kuat tentunya saudara di tangan Tuhan. Dan yang ketiga saudara dan saya belajar, ya Bapak Ibu Saudara, tujuan kita diperbaharui, ya saudara yang terkasih. Mari, the great reset bukan tentang seberapa hebat kalian bangkit, tetapi seberapa rendah hati kalian membiarkan tangan Tuhan merajut kembali serpihan-serpihan kehidupan kita semua. Saya teringat juga, kalau saya tidak mau dibimbing Tuhan waktu orang tua saya meninggal tadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka saya nggak akan pernah menjadi seorang hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi saya perlu belajar rendah hati, mau dituntun, mau dibimbing. Ada kakak rohani pada dulu, ya zaman-zaman saya muda, ya ada abang-abang rohani saya yang mendoakan. Ya dulu kami ada di satu gereja Bapak Ibu Saudara namanya Kemah Daud Bapak Ibu Saudara. Ya kalau saudara tahu GKKD Bapak Ibu Saudara, saya bertobat di gereja itu. Pada waktu saya muda Bapak Ibu Saudara, di sana tuh banyak orang-orang muda, abang-abang, kakak-kakak yang kuliah Bapak Ibu Saudara. Ya pinter-pinter mereka, tetapi punya hati untuk melayani. Ya kami terberkati dengan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, saya dengar-dengaran kepada pemimpin-pemimpin saya. Saya dengar-dengaran sampai saya menjadi hamba Tuhan pun saya dengar-dengaran. Satu ketika saya harus pergi ke Palembang untuk belajar sekolah Alkitab di Palembang ya, GPDI punya sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena waktu itu pemimpin rohani saya bilang, kamu pergi ke sana belajar sekolah berapa bulan, 8-9 bulan. Ya Bapak Ibu Saudara, udah siap-siap pergi Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba, ya ini abang rohani tapi beda gereja Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian karena saya melayani di satu gereja di mana saya juga punya pemimpin, saya sampaikan sama pemimpin saya, Pastor, saya mau sekolah Alkitab, ada gerakan hati,
Saya bersama waktu itu belum jadi istri saya, ibu gembala ya. Masih jadi pacar saya pada saat itu. Saya pengen sekolah Alkitab berdua bareng. Tapi karena waktu itu dia memberikan solusi ataupun saran, masukan, kamu jangan sekolah ke luar daerah. Sekolah aja di Jakarta, nanti disupport, ditopang dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia sampaikan di mimbar. Lalu kemudian ada salah satu jemaat yang tergerak untuk membiayai kami, ya Bapak Ibu Saudari, untuk sekolah, ya untuk masuknya saja pada saat itu, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian terbukalah jalan itu dan akhirnya kami sekolah. Khususnya saya sekolah di Petamburan, Bapak Ibu Saudari. Ya lulus dengan gelar S1, ya Bapak Ibu Saudari, sekolah teologi. Lulus di sana. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, karena saya dengar-dengaran. Karena saya mau Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dengan dengar-dengaran juga, ya para pemimpin-pemimpin saya itu. Ya, pada saat itu saya kerja Bapak Ibu Saudari, tapi sebelum saya sekolah itu saya memutuskan untuk resign. Ya untuk resign, ya kerjanya enak, ya IT Bapak Ibu Saudari. Saudara tahu ya, gaji orang IT itu pasti lebih besar daripada gaji orang-orang yang bekerja standar. Ya Bapak Ibu Saudari, biasanya lebih besar. Ya Saudari, pada saat itu gajinya besar, lumayan. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita putuskan untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya khususnya saya. Saudara, karena saya belajar untuk rendah hati, membiarkan tangan Tuhan untuk merajut kembali ya setiap kehidupan saya ketika nggak ada orang tua. Ya, walaupun saya sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi saya memutuskan untuk resign. Ya, saudara, kita belajar untuk rendah hati, mau dibimbing oleh Tuhan lewat setiap para pemimpin-pemimpin kita itu. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara, jika hari ini kalian merasa hancur, ingatlah Yesaya 43 ayat 19. Itu adalah janji Tuhan yang aktif. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan terpaku ya pada setiap histori masa lalu saudara. Jangan pernah terpaku pada setiap kisah-kisah masa lalumu, ya kegagalan-kegagalan masa lalumu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mari pulihlah, bangkitlah, dan jadilah lebih kuat. Sebab Dia yang memanggil kita adalah setia. Maukah kita semua pada kesempatan saat hari ini mengambil langkah pertama kita? Tentunya dengan menyerahkan satu area yang mungkin paling hancur dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa di dalam setiap doa. Dan saya mau tutup pada kesempatan malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah, tangan Tuhan Yesus saat ini sedang terulur bagi setiap kita semua. Tangan itu bukan tangan yang kosong. Itu adalah tangan yang berlubang paku. Tanda bahwa Dia sudah membayar harga yang paling mahal untuk kegagalanmu. Jangan lagi memeluk lukamu itu. Jangan lagi mencintai kehancuranmu itu. Saudara, the great reset tidak akan terjadi selama kita masih memegang kendali atas puing-puing masa lalu kita semua. Berikanlah hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Letakkanlah setiap air matamu, letakkanlah setiap kebangkrutanmu dan setiap rasa bersalah itu di kaki salib Kristus malam hari ini juga. Dan pulihlah lebih kuat. Pulihlah lebih kuat dalam setiap hidup saudara. Berarti kalian tidak akan pernah jatuh lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, ya ingat, pulihlah lebih kuat. Berusaha untuk tidak jatuh lagi dalam setiap hidup saudara. Walaupun nanti mungkin ada masa-masa di mana kita mungkin akan jatuh. Tetapi ingatlah saudara, untuk pulih lebih kuat. Berarti kalau kalian jatuh satu ketika nanti, saudara jatuh ke dalam pelukan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Makanya tadi saya bilang, larinya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Sehingga saudara menemukan Tuhan dalam proses hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, mari beri hidup kita bagi Tuhan. Dan saksikan bagaimana Dia mengubah abu itu dalam hidup saudara menjadi keindahan. Amin. Mengubah abu itu, Bapak Ibu Saudari, menjadi keindahan dalam hidup saudara dan saya. Mengubah air mata itu menjadi mata air kehidupan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang tentunya rindu Tuhan pulihkan. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dimanapun buat kalian berada. Sehingga Bapak Ibu Saudari, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan pulihkan setiap hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, suami maupun istrimu, maupun anak-anakmu, ataupun orang tuamu. Mari kita datang kembali dalam doa, di dalam hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, kami datang padamu pada kesempatan malam hari ini dengan hati yang terbuka. Engkau melihat Tuhan setiap jiwa-jiwa yang saat ini merasa hancur,
Setiap mata yang berkaca-kaca karena beban-beban masa lalu mereka yang terasa begitu berat. Tuhan, malam hari ini aku berdoa sebagai hamba-Mu. Lepaskanlah rantai-rantai kepahitan. Lepaskanlah rasa bersalah dalam setiap hidup mereka yang membelenggu setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami mematahkan setiap suara-suara si iblis yang mengatakan bahwa mereka tidak berharga, mereka tidak punya masa depan. Kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini biarlah Roh Kudus yang bekerja melakukan the great reset di dalam setiap roh, jiwa, dan tubuh kami semua. Basuhlah kami dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus yang kudus. Kami deklarasikan bahwa di jalan di padang gurun itu sedang terbuka. Jalan-jalan di padang gurun itu sedang terbuka. Dan sungai-sungai mujizat terus mengalir atau terus mulai mengalir dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk melangkah keluar. Tentunya dari setiap kegelapan masa lalu kami menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami ciptaan yang baru, yang terus memancarkan kemuliaan-Mu. Dan biarlah melalui setiap luka kami, dunia melihat bagaimana Engkau menyembuhkan kami. Melalui setiap kegagalan-kegagalan kami, dunia melihat bagaimana Engkau bekerja hingga kami pada akhirnya mengalami kemenangan-kemenangan. Pulihkanlah kami lebih kuat, lebih tajam, lebih berapi-api untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah masa muda-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, suami-Mu, istri-Mu, hubungan-hubungan-Mu diberkati oleh karena Tuhan. Studi-Mu diberkati, bisnis usaha-Mu diberkati, pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan rahmati. Dan biarlah Tuhan terus memulihkan setiap jiwa-Mu, sehingga jiwa-Mu boleh terus dibersihkan, disegarkan setiap waktu oleh karena Tuhan Yesus saja. Dan biarlah malam hari ini terimalah berkat rohani, terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan tambah-tambahkan dalam setiap hidupmu, keluargamu, dan orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan memberkati. Biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan lewat program setiap Sabtu malam jam 6:30 malam Bersih Jiwa Menyegarkan. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa tulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota saudara ya. Jadi setiap Sabtu malam jangan lupa, Senin malam juga jangan lupa. Kalau besok Minggu kita ada ibadah pagi jam 7 pagi dan jam 5 sore ya. Tapi Sabtu Seninnya Bapak Ibu Saudari ingat setiap Sabtu dan Senin itu malam dan juga Kamis. Sabtu, Senin, Kamis ya. Saudara ingat aja ya, Senin, Kamis, Sabtu. Yaitu setiap malam saya akan berusaha untuk Bapak Ibu Saudari live menjadi berkat buat setiap teman-teman semua tentunya yang rindu ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi pegangan dalam setiap hidup saudara selalu. Saudara, terima kasih buat kehadiran kita semua. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih, jangan lupa kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis loh ya, Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat gift juga yang saudara terbangkan. Terima kasih buat super chat, super thanks yang juga saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara juga terima kasih buat setiap persembahan-persembahan, ya persembahan syukur, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Terima kasih buat teman-teman semua yang ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau saudara terberkati, Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan saudara rindu kehidupanmu memiliki kemurahan hati, di mana setiap pemberian-pemberian itu mengajarkan kita untuk bermurah hati. Jikalau Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso karena saudara terberkati, saudara bisa masuk ke bio profil saya atau ke profil Pastor Deso. Di sana nanti ada BCA atas nama istri saya. Saudara bisa memberikan persembahan jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Ya, BCA-nya lengkap, saya sudah berikan nomor rekeningnya. Ya, jadi bagi orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang yang ada di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di Cina, Bapak Ibu Saudari, di Australia, ya bahkan beberapa negara yang pernah mengikuti Pastor Deso, kalian juga bisa memberikan lewat Social Bus. Bapak Ibu Saudari semua ada di profil saya. Atau saudara bisa inbox kepada saya di TikTok, Pastor, saya pengen memberikan persembahan, mungkin namanya kurang lengkap dan lain sebagainya. Kayak kemarin ada dari Hong Kong, teman-teman semua, nama istri saya kurang lengkap, dia minta ya, nomor rekeningnya lebih dilengkapi dan namanya lebih dilengkapi. Ternyata kalau tidak lengkap, itu bank di sana nggak akan maksudnya nggak akan down TF-nya gitu ya teman-teman semua ya. Jadi
Ya dia meminta dan kami memberikan Bapak Ibu Saudari. Jadi terima kasih buat teman-teman semua dukungan-dukungan yang kalian berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat teman-teman semua, besok jangan lupa jam 7 pagi dan jam 5 sore ya di channel ini. Silakan kalau saudara mau bergabung setiap hari Minggu atau setiap Senin sampai Sabtu. Saudara kalau mau bergabung, saudara jangan lupa setengah 8 kalau setiap Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu lebih cepat setengah jam 7 pagi dan jam 5 sore ya. Nanti jam 10 paginya kami ada pelayanan offline di kota Depok, Bapak Ibu Saudara dari Jawa Barat. Jadi buat kalian yang ada di kota Depok, Jawa Barat atau saudara dekat sekitar Depok, silakan saudara kalau mampir atau saudara rindu dilayani oleh Pastor Deso, Bapak Ibu Saudara bisa hadir di jam 10 pagi. Saudara tinggal inbox saja, nanti saya akan berikan alamat lengkap gereja kami, Bapak Ibu Saudara itu di daerah Depok Timur. Ya, Bapak Ibu Saudara kalau dari stasiun kayak UI, stasiun Pondok Cina, ya stasiun Depok Baru itu mungkin ke tempat kami sekitar 10 menit naik online ya Bapak Ibu Saudara, sekitar 10 menit ya. Kalau naik motornya lebih cepat gitu ya Bapak Ibu Saudara, sekitar 10 menitan lah ya baru sampai ke gereja di mana kami boleh menggembalakan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, buat kalian yang rindu dilayani untuk kita lebih intens lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan untuk bergabung dengan grup WA kami ya. Kadang kalau kalian merasa sendirian, teman-teman semua jangan lupa, kalau teman-teman semua sedang merasa sendirian menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan bawa bebanmu sendirian. Yuk gabung di grup WA kami, namanya Pastor Deso Home. Jadi ini grup WA-nya terbatas. Buat teman-teman semua yang rindu saja ya, teman-teman semua dilayani Pastor Deso sebagai gembala online ya, dengan Ibu Gembala tentunya. Saudara, di sana kita tentunya rindu punya komunitas yang siap saling mendoakan, saling menguatkan iman setiap hari. Ya walaupun hari-hari ini saya masih buat satu jalur ya Bapak Ibu Saudari, karena takutnya kan kita nggak tahu ya. Jadi saya buat satu jalur dulu, satu jalur komunikasi dari ada kami kepada kalian semua. Tapi nanti mungkin ada hari-hari di mana saya buka untuk saudara kita bisa berinteraksi, atau saya mungkin akan mendoakan Bapak Ibu Saudari, ya kita mengatur waktu untuk kita bisa telepon, bisa video call dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian nggak perlu sungkan kalau kalian semua boleh bergabung di grup Pastor Deso Home. Jadi aman grupnya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau kalian mau masuk di grup itu, kalian bisa masukkan nomor WA kalian di inbox saya. Jangan di kolom komentar tetapi di inbox ya, di message. Jadi lebih aman Bapak Ibu Saudari ya kalau kalian mau masuk ya Bapak Ibu Saudari, atau kalian bisa catat nomor saya ya Bapak Ibu Saudari. Nanti saudara tinggal bilang, Pastor masukkan saya dong di grup Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Nah saudara bisa catat nomor WA kami. Aduh saya juga lupa nomornya Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya, ini saya belum persiapkan nomor WA-nya. Nah nomornya di 0851 7529 2029. Nah saudara bisa catat sana, nanti bisa WA saya ya. Atau kalau saudara nggak keburu tadi, saudara bisa inbox saja, tulis nomor saudara secara manual, nanti saya akan masukkan secara manual. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dari Jakarta Timur, terima kasih dari Hong Kong juga, terima kasih yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih ya buat Pak Hero, ya buat Ibu Ana, terima kasih ya dari Jakarta Timur, dari mana lagi, dari Hong Kong, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah hadir. Ini lagi dari mana? Dari Ferry, Sabah, Bersih Jiwa, Bu Magrit dari Sabah Malaysia, dari Bekasi Bu Tabi, lalu kemudian Bu Ana dari Papua, dari Depok Primarita Adriani, Bersih Jiwa menyegarkan kota Depok. Wah aman ya Depok ya, God bless you, sama-sama orang Depok kita. Agus, Bersih Jiwa menyegarkan dari mana nih Pak Agus? Bersih Jiwa menyegarkan GBU Depok, Ibu Martina Depok, banyak juga nih Depok malam hari ini. Bu Selvi Gonena, God bless you, terberkati ya dari Jakarta, thank you. Pak Suprapto, harus ibadah, iya nggak apa-apa Pak, kalau memang Bapak bisa silahkan, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau memang di ibadah tempatnya ya, no problem. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Pak Hendrika atau Bu Hendrika, Tuhan memberkati. Bu Veronica Ana, God bless you buat setiap teman-teman semua yang malam hari ini hadir. Sekali lagi Tuhan memberkati selalu ya. Teman-teman semua doakan supaya saya sehat-sehat, suaranya tidak habis. Bapak Ibu Saudari dari Banjarbaru, Bu Ana thank you sudah hadir. Tuhan memberkati kalian semua ya. Sampai ketemu Bapak Ibu Saudari, dukunglah pelayanan Pastor Deso dengan tulus dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Kita rindu menyiarkan terus pemberitaan Injil, menyaksikan kebaikan Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Dukunglah selalu pemberitaan Injil lewat channel ini.
Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita melakukan setiap bagian-bagian kita semua sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, terima kasih. Saya undur diri. Bapak Ibu Saudari, selamat beristirahat buat kalian semua. Sampai ketemu besok pagi. Salam dari saya, Pastor Deso, dalam program Bersih Jiwa Menyegarkan. Saudara, dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. Tuhan memberkati ya, Bapak Ibu Saudari.